ketika tiba-tiba ada yang WA saya, "Secie, hari ini makanannya enak banget kan Enya." Nah itu juga sebagai suatu gimana ya, bukan kehormatan, suatu apresiasi buat saya sendiri gitu loh. Jadi suatu bentuk kehangatan ya bagi kita. Lewat keahliannya dalam memasak, Ane Jasa menyalurkan cinta kasih dengan cara yang sederhana namun bermakna. Baginya, setiap hidangan bukan sekedar makanan, melainkan wujud perhatian dan kehangatan bagi sesama. Nama saya Ane Jasa. Tahun ini usia saya 42 tahun. Jadi awalnya itu udah lama banget sih, pada tahun 2004 tsunami Aceh. Sejak ada info gempa ini selalu di depan TV terus. Jadi di situ melihat relawan dengan baju biru, seragam biru sama celana putih. Waktu itu saya nggak ngerti. Ini relawan dari mana saya nggak tahu. Terus saya langsung bilang, suatu hari saya mau seperti itu. Jadi sewaktu saya itu jadi relawan AP ya, pernah udah kegiatan tuh capek banget, lapar banget. Jadi saya berharap sesuatu yang enak. Terus dapatnya itu di luar ekspektasi. Bukan berarti nggak enak ya, ekspektasi saya tuh terlalu tinggi mungkin ya. Di situ saya berpikir, kenapa sih nggak kasih sesuatu yang lebih dari ini gitu loh. Terus saya berpikir, oke, kalau lain kali kita masak sebagai apresiasi untuk orang itu kita harus kasih yang lebih baik gitu loh. Sebagaimana saya juga mengharapkan mendapatkan yang lebih baik. Makanya kalau ketika ada baksos atau apapun saya selalu berpikir ya, oke, kalau ini orang kira-kira kalau dia mendapatkan makanan ini gimana rasanya? Itu yang saya pikirkan gitu. Jadi itu setelah selesai kegiatan kita yang tidak di lapangan, wujud dari apresiasi kita ya makanan gitu. Sama seperti ketika kita di lapangan kita juga mengharapkan seperti itu. Ya pokoknya asal saya bisa, saya pasti mau. Untuk training, pasti saya masak. Untuk training iya oke, untuk apa aja saya, pokoknya yang penting saya bisa. Jadi awal kenapa saya bisa dikonsumsi itu, sebenarnya waktu itu cuma bantu-bantu ke dapur. Jadi seperti yang bantu-bantu cuman cuci-cuci, terus bungkus-bungkus, potong sayur. Tapi saya dalam hati berpikir, maaf ya, di rumah aja saya jarang. Jujur aja, mau masak aja saya tinggal kasih tahu Mbak. Oke, kamu siapin ini ya, caranya begini. Potongnya gimana? Pokoknya saya tinggal turun tangan. Jadi kenapa malah di sini saya motong sayur, nyuci piring. Oke, terus lama-lama, nah kan pasti namanya kita kan nggak ngerti ya. Ada dong, caranya ini ya. Yang pertama, nanti yang kedua, ini salah. Ini salah. Nanti yang ketiga datang lagi, Sece, kenapa begini? Lama-lama kita juga kesel ya. Ada yang Dharma Master mengatakan, kita harus bersyukur, berarti kita ada 3 guru. Lebih dari 1 kan yang mengajarkan kita, berarti kita harus bersyukur. Jadi kalau waktu itu saya masih keki, tapi setelah mendengarkan yang cerita seperti ini, saya cuman oke, saya sudah paham. Jadi setiap kali ke Seci itu selalu mendapatkan pelajaran. Sedikit banyak tetap ada. Jadi sepanjang jalan kita dimanapun selalu pembelajaran buat kita. Yang penting kita sadar. Itu bagi saya. Kebahagiaan Ane Jasa pun kian lengkap karena ia dapat membawa keluarganya berjalan di jalur yang sama.
Salah satunya sang kakak yang kini telah menjadi relawan Komite Seci. Melihat orang terdekatnya turut bertumbuh dan bersumbangsi menjadi sukacita tersendiri baginya. Saya bahagia ya lihatnya. Karena dulu dia itu orang yang tidak gampang bergaul. Dia itu agak keras orangnya dan tidak gampang bergaul. Jadi begitu saya melihat dia udah di komunitas, dia mulai berbaur. Maksudnya berbaur sama yang lain. Terus dia dilantik itu saya bahagia. Bersyukur banget. Karena kan dari situ kita bisa melihat apa sih kekurangan kita, apa sih kejelekan kita. Jadi kita istilahnya kita bercermin. Oh ternyata kita itu ada kekurangan kita, ini kejelekan kita ubah. Gitu. Banyak sih, bersyukur. Sejak dia di Ceci lebih banyak perubahan sih. Orangnya bawaannya lebih tenang. Terus kadang-kadang kan kita bisa kesel ya. Ya udah deh ngapain yuk kesel, malah dibilangin kita. Ngapain yuk kesel, gak usah kesel. Rugi loh katanya, lu kesel, orang yang kamu keselin tuh gak tahu, rugi katanya gitu. Tidak selalu harus semua orang tahu. Ketika dia merasa cocok, dia pasti bertanya, siapa sih yang masak hari ini? Jadi meskipun kita di belakang layar, ketika mereka cocok, pasti kita juga diingat sama yang makan gitu loh. Jadi hari ini nasi bakarnya gimana rasanya? Enak. Ada yang kurang nggak? Hari ini kebetulan kita yang masak. Jadi pengen tahu bagaimana rasanya. Enak, bagus. Oke, kangen ya. Maksudnya setelah operasi itu ada yang langsung terang, ada yang enggak gitu loh. Ada yang butuh proses. Sejak hari ini operasi katarak siapa? Kepuasannya begini. Ketika kita melihat tidak ada sisa makanan, habis semua, nah itu bagi koki, bagi yang masak, bagi yang mempersiapkan pasti senang. Nanti jompo orang tua. Orang tua nggak mungkin dong kita kasih makanan yang pedes. Terus mikir, oh yaudah nasi Hainan mau nggak? Terus nanya lagi, boleh nggak kalau kita masak nasi Hainan? Oke banget, ya udah langsung masak. Nah hari itu juga langsung kita buka namanya, kan ada di grup, buka namanya Ladang Berkah. Jadi siapa yang bisa bantu udah langsung. Juga ada relawan kita. Sesuatu yang berkesan itu ya pada saat saya paling nggak bisa tahan air mata ya. Jadi setelah kalau cuma nyanyi-nyanyi oke. Kalau pada saat cerita mereka cuma menceritakan keluarganya oke. Tapi kalau mereka menceritakan kesedihan itu saya udah mulai gak tahan. Apalagi melihat misalnya yang udah agak tua, susah jalan. Tapi ya mereka masih berusaha. Itu sesuatu yang terkesan buat saya. Kenapa? Karena melihat mereka itu udah kayak kekuatan ininya udah berkurang. Tapi mereka masih semangat dan mau maju gitu. Jadi setidaknya saya juga bersyukur kita itu sebagai anak tidak perlu sampai menitipkan orang tua kita di panti. Setidaknya kita itu masih diberi kesempatan untuk merawat orang tua kita. Dulu saya punya banyak waktu. Me time aku lumayan, setiap anak udah ke sekolah itu udah me time. Jadi saya tuh selalu dari kafe ke kafe, mall ke mall. Jadi setiap hari seperti itu. Kalau enggak
dari pasar sini ke pasar sini ke pasar situ belanja, kadang belanja yang nggak penting pun dibeli. Jika saya tidak ada di sini, mungkin saya masih seperti yang dulu. Mungkin agak-agak egois, mungkin nggak bisa diomongin, mungkin selalu melihat sesuatu dengan hanya kacamata diri sendiri. Tidak pernah memikirkan bagaimana orang lain. Jadi ya ini tahap belajar bagi saya. Saya bersyukur, satu, karena saya ada di sini hari ini. Itu saya bersyukur banget. Kedua, saya diizinkan melihat, merasakan, dan mengalami hal-hal yang proses-proses yang gak pernah saya alami. Itu saya bersyukur. Terus saya bersyukur banget karena saya berkembang, bertumbuh menjadi lebih baik. Karena saya ada di Suci.